Baik teman-teman, kali ini saya mau sedikit bicara mengenai agraria ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Apa sih itu agraria? Agraria sendiri sebenarnya segala sesuatu yang terkait dengan bumi, air, maupun ruang angkasa yang memang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Meskipun terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, namun dalam pengaturan pokok agraria lebih banyak diatur mengenai tanah ya objek pengaturannya. Mengapa tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria? Karena pada zaman kolonial Belanda, rezim agraria yang diterapkan sangat merugikan rakyat Indonesia. Rezim kolonial Belanda menganut asas domain. Jadi, apabila tanah tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, maka tanah tersebut dialihkan haknya menjadi milik pemerintah, yakni pemerintah kolonial. Dan juga banyak tanah milik pemerintah kolonial yang dijual kembali kepada pihak asing, warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti warga negara Cina waktu itu. Itu istilahnya ada tanah parlente, itu yaitu tanah yang dijual kepada pihak Cina. Makanya waktu zaman dahulu banyak sekali masyarakat Indonesia yang cukup sengsara karena kebijakan tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Baik teman-teman, kalau dilihat di Undang-Undang Pokok Agraria ada beberapa prinsip yang diterapkan ya teman-teman. Antara lain prinsip kenasionalan, lalu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Lalu tanah memiliki fungsi yang ditegaskan dalam undang-undang sebagai fungsi sosial. Lalu juga ada persamaan sesama warga negara. Selain itu juga tanah pertanian diusahakan secara aktif, serta penggunaan tanah secara berencana. Jadi memang prinsip Undang-Undang Pokok Agraria ini seperti mereformasi penguasaan tanah ya teman-teman. Kalau penguasaan tanah pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria ini diharapkan dapat lebih memeratakan penguasaan tanah kepada rakyat Indonesia. Secara singkat ada beberapa yang bisa kita dapatkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ini teman-teman. Antara lain terkait yang pertama, wewenang negara atas tanah ada di pasal 2 junto pasal 4, lalu pengakuan hak ulayat ada di pasal 3, lalu hukum agraria didasarkan hukum adat ada di pasal 5, lalu fungsi sosial ada di pasal 6, lalu land reform ada di pasal 7, pasal 10, dan juga pasal 17. Mengapa pengaturan mengenai hukum adat ini sangat tanah ulayat milik masyarakat hukum adat ini sangat penting? Itu karena banyak terjadi sampai saat ini ya teman-teman, banyak terjadi konflik itu antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat hukum adat. Itu paling banyak itu tentang masyarakat hukum adat melawan perusahaan perkebunan. Namun secara posisi juga masyarakat hukum adat meskipun dilindungi oleh undang-undang tetap lebih lemah ya teman-teman.
karena di satu sisi negara juga sangat butuh pajak dari perusahaan perkebunan itu. Ada puluhan ada puluhan itu tertinggi memang antara masyarakat hukum adat melawan perusahaan perkebunan. Lalu untuk land reform atau reforma agraria ya penataan eh, penataan struktur kepemilikan tanah yang ada di Indonesia. Namun reformasi agraria ini memang sebenarnya banyak itu loh, banyak tanah yang dimiliki secara pribadi namun belum memiliki sertifikat. Makanya beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengusahakan PTSL. Nah, PTSL itu juga termasuk sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah nanti diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan Menteri ATR BPN ya teman-teman. Karena ini kan undang-undang itu kan ini pokoknya untuk penerapannya ada peraturan lain yang mengatur. Namun dari PTSL tersebut memang banyak masyarakat yang sudah memiliki kepastian hukum dari kepemilikan tanahnya. Lalu juga banyak dari masyarakat yang di pengadilan itu jadi satu lahan namun memiliki dua sertifikat ya teman-teman. Itu kan juga cukup susah untuk mengurai atau menyelesaikannya. Jadi banyak kasus di pengadilan itu satu satu lahan namun memiliki beberapa sertifikat. Lahan seluas 1000 meter persegi. Si A punya sertifikat tanah keluar tahun 80. Nah, ternyata di tanah tersebut juga si B punya sertifikat tanah yang keluar tahun 75. Jadi ada dua sertifikat dalam sebuah tanah.